Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah lama tidak belajar bersama di sekolah, tetapi Ibu yakin kalian masih tetap semangat belajar di rumah didampingi oleh ayah dan bunda. Tema pada kesempatan kali ini yang akan Ibu sampaikan adalah sejarah dan perkembangan pesantren. Kalian harus menyimak pelajaran ini sampai akhir, karena di akhir materi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab. Tetap semangat ya. Terima kasih. Sejarah awal pertumbuhan pesantren di Indonesia. Istilah pondok pesantren mulai dikenal di Indonesia yaitu pada zaman Wali Songo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan Padepokan di Ampel, Surabaya, dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Banyak orang yang datang menimba ilmu di sana, bahkan ada yang berasal dari Sulawesi. Padepokan Sunan Ampel inilah yang akan menjadi cikal bakal pesantren-pesantren di Indonesia. Pada masa itu, kondisi masyarakat sangat sederhana dan banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga ajaran Islam yang mereka sebarkan disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Kebudayaan masyarakat setempat sering dijadikan modal dasar bagi mereka untuk menyampaikan ajaran Islam. Misalnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwahnya, sehingga penyebaran Islam di tanah Jawa sangat mudah diterima oleh masyarakat pada masa itu. Oleh karena itu, dalam catatan sejarah, Wali Songo sangat berhasil menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Pesantren pada masa Wali Songo digunakan sebagai tempat menimba ilmu, sekaligus untuk menempa para santri agar dapat menyebarluaskan ajaran agama Islam dan mendidik kader-kader pendakwah guna disebar ke seluruh Nusantara. Hasilnya bisa kita lihat sendiri, Islam menjadi agama mayoritas atau yang paling banyak pengikutnya di Indonesia, bahkan di dunia. Pesantren di masa sekarang, Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, ternyata memiliki sebuah pendidikan yang khas dan unik. Karena pesantren memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah umum, seperti adanya kiai, santri, pondok, kitab kuning, dan masjid. Selain unik, pesantren juga merupakan pendidikan Islam asli Indonesia. Dari tahun ke tahun perkembangan pesantren selalu mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut memberikan peluang yang positif bagi pesantren di Indonesia. Berdasarkan data, pada tahun 2003 dan 2004, Dirjen Kelembagaan Islam Departemen Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan data yang menjelaskan bahwa jumlah pesantren di Indonesia pada saat itu sudah mencapai 14.656 buah. Apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pendidikan pesantren mulai diakui pemerintah. Terbitnya undang-undang tersebut telah menghapus diskriminasi terhadap pendidikan keagamaan yang berbasis di pesantren selama ini. Pada masa sekarang, banyak sudah pesantren yang sudah melaksanakan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Kiprah pesantren dalam pendidikan nasional. Pendidikan pesantren menjadi inspirasi bagi tokoh pendidikan dalam merumuskan sistem pendidikan di Indonesia.
pendidikan pesantren telah banyak mencetak tokoh-tokoh intelektual seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau adalah tokoh intelektual yang berasal dari pondok pesantren. Untuk sekarang ini, sumbangan yang begitu nyata dari sistem pendidikan pesantren terhadap pendidikan nasional adalah munculnya wacana untuk pendidikan karakter bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa model pendidikan karakter di pesantren cukup berhasil dengan indikator telah banyak mencetak ulama-ulama Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan pesantren tidak hanya mementingkan aspek pengetahuan umum saja, tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter para santri. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi dari uraian materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, kesimpulannya adalah bahwa pendidikan pesantren membentuk manusia yang berbudi luhur dengan pengalaman agama yang terus-menerus. Sedangkan pendidikan nasional yaitu untuk menciptakan manusia yang bertakwa. Sehingga untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikembangkan secara terpadu di madrasah. Maka tepatlah kalian bersekolah dan menuntut ilmu di madrasah, khususnya di Min 19 Jakarta Barat. Karena hanya di madrasah kalian bisa belajar ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda dunya wal akhirata fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Sebelum Ibu akhiri materi pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapkan alat tulisnya ya. Pertanyaan ini untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Yang pertama, sebutkan nama-nama wali songo. Yang kedua, sebutkan 5 pelajaran agama yang diajarkan di Min 19 Jakarta Barat. Demikian materi pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaatnya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Stay at home. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.